Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala ala ma nawa masyayikhuna wa murabbina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib wa alanihi anna Allah yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ila anqal hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat dan segenap jajaran takmir Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh para jemaah, Bapak Ibu semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita laksanakan pada saat ini setelah salat subuh berjamaah, berzikir, bermunajat dan melanjutkan dengan mengaji, menuntut ilmu, mengharap kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya untuk kita semuanya, dari rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita laksanakan pada saat ini semoga menjadi salah satu sebab musabab ridhonya Allah kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan Allah membimbing kita semuanya, memberikan kekuatan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah menjaga diri kita dari segala bentuk kemurkaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selamat dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, berjamaah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan saat ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durusur Ramdaniyah lil Ummatil Muhammadiyah Fa'adail wa Ahkam wa Hawadith, yang telah kita bahas sebelumnya tentang keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa di bulan suci Ramadan, dan menjelaskan tentang keutamaannya, tentang memberi iftar, makanan pembuka kepada orang yang berpuasa, di mana pahalanya sangat luar biasa untuk kita semuanya, dan sepatutnya lah kita mengamalkannya untuk memberikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk kepada mereka yang membutuhkannya. Dan kita lanjutkan juga tentang hukum-hukum syarat-syarat rukunnya puasa. Telah kita melewati bersama, dan sekarang kita akan memasuki perihal mubtilatis syiyam. Mubtilatis syiyam tafsilan, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Setelah kita mempelajari tentang syaratnya puasa, rukunnya puasa dan lain-lain sebagainya, sekarang sepatutnya lah kita mengetahui apa saja yang membatalkan puasa itu. Nah, di sini kalau kita enggak mempelajarinya, kadang-kadang nanti di Ramadan lupa ini batal apa enggak ya. Nah, makanya kita pelajari sekarang. Ketika nanti di bulan suci Ramadan kita sudah tahu betul tentang hukumnya, tentang hal-hal yang harus kita hindari di dalam saat kita puasa. Puasa Ramadan kurang lebih 13 hari lagi, insya Allah. Kurang lebih 13 hari lagi. Sekarang tanggal 17 Sya'ban, otomatis 13 hari lagi, tinggal menunggu pemerintah
Untuk kapan dimulainya bulan puasa. Kurang lebih 13 hari lagi, kurang lebih insyaallah. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini membatalkan puasa ini terbagi menjadi dua. Ada yang batal sifatnya adalah secara syar'i, secara syariat batal puasanya. Kalau yang secara syariat ini batal puasanya ini maka wajib qada. Wajib dia qada. Nah, diperhitungkan puasanya ini diqadain nanti. Ini puasa secara apa yang membatalkan puasa secara syar'i. Yang kedua, yang membatalkan puasa secara thawabi, yaitu pahala. Pahalanya enggak ada. Yes, sifir, nol, zong. Hanya dapat haus, dahaga tok. Lapar, haus tok. Tapi pahalanya hilang. Tapi tidak ada wajib kok qada. Enggak ada qada. Enggak ada. Nah, tapi kalau yang membatalkan secara syariat wajib qada. Nah, jadi terbagi menjadi dua. Yang pertama yang membatalkan puasa secara syariat. Dan ini yang kita bahas. Nah, nanti baru di akhir nanti akan kita bahas tentang yang membatalkan puasa secara sabab, yaitu secara pahala. Nah, kalau secara pahala nanti ada beberapa macam. Ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti. Ini terakhir secara pahala. Yang pertama dulu. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa secara syariat, maka kalau batal puasanya wajib qada pada bulan setelahnya. Pada bulan setelahnya. Maka yang punya hutang puasa, mumpung masih ada waktu sekarang diqada. Nah, yang masih ada hutang puasa, yang mampu berpuasa diqada. Karena kalau enggak diqadain sampai di bulan suci Ramadan, maka wajib bayar diyah denda. Yang pertama, ar-riddatu. Yang pertama adalah murtad. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga keimanan kita, keislaman kita hingga nanti di hari wafat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah murtad. Ketika seseorang berpuasa lalu dia murtad, maka saat itu juga puasanya batal. Batal udah. Batal. Ternyata dia kembali ke Islam lagi. Habis murtad kembali ke Islam lagi, batal. Apakah boleh dia makan? Apakah boleh dia minum? Enggak boleh. Wajib imsak. Enggak boleh. Nah, di sini enggak boleh. Karena ini batalnya dia puasa karena sesuatu bukan karena udzur. Nah, di sini ini murtad. Nauzubillah min dzalik, yaitu keluar dari agama Islam. Sedangkan murtad ini banyak jenisnya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau menjelaskan tentang perincian dari murtad tersebut banyak banget, yang terbagi menjadi 3. Murtad yang sifatnya i'tiqad, keyakinan, murtad yang sifatnya lisan, murtad yang sifatnya perbuatan. Nah, ini terbagi menjadi 3 dan banyak perinciannya sangat luas banget. Nah, di kitab Sulam Taufik dijelaskan perinciannya tentang murtad tersebut, tentang i'tiqad, tentang keyakinan, tentang lisan, dan juga tentang perbuatan. Itu dibahas secara perinci. Ketika murtad dengan salah satu tersebut, i'tiqad, perbuatan ataupun lisan, maka seketika puasanya batal dan ketika dia kembali lagi ke agama Islam, maka wajib imsak. Yang kedua adalah haid wan nifas. Wanita haid dan nifas seketika puasanya batal. Ketika dia berpuasa misalkan makan sahur, ternyata pagi hari dia haid ataupun nifas, maka seketika puasanya batal. Boleh enggak makan? Boleh. Karena ini adalah yang membatalkan secara syar'i. Jadi ini haid dan nifas. Walaupun sedikit di siang hari, tetap hukumnya batal. Apa maksudnya sedikit di sini? Misalkan baru adzan, misalnya gitu, baru adzan keluar darah, ternyata bersih sebersihnya.
tetap itu dihitung dia kalau dia masuk masanya haid maka dia batal. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wiladah, melahirkan. Ketika melahirkan ini langsung batal seketika bagi perempuan. Yang keempat al-junun adalah gila. Gila walaupun sebentar. Nah, dia lagi puasa misalkan makan sahur pagi jam 9 jam 10 ke pas duhur dia gila. Sebentar tok gilanya. Atau gilanya sebentar batal puasanya. Seketika puasanya batal. Ini seketika puasanya batal. Yang kelima adalah ilma wa sukar, adalah pingsan. Nah, ketika pingsan. Nah, tapi kalau pingsannya tadi sebentar, ini masih kategori mafhum. Tapi kalau sudah pingsannya lama, lama sampai setengah hari misalkan begitu, udah. Ini maka hukumnya batal. Ataupun dia mabuk misalkan. Karena dia mencium sesuatu, mencium lem, misalkan mencium lem langsung dia mabuk begitu, piangan macam-macam batal. Karena ini adalah disengaja. Ini adalah sengaja, mabuk yang disengaja. Kalau tidur bagaimana? Tidur enggak membatalkan puasa. Walaupun sehari. Jadi habis subuh misalkan, habis hadir pengajian, pulang ke rumah jam 6, mungkin nyapu atau beres-beres rumah macam-macam, jam 9 tidur. Bangunnya kapan? Jam 5 misalkan, mau adzan maghrib. Jam setengah 6 misalkan. Bangun dia ataupun bangun zuhur, sholat zuhur, tidur lagi. Bangun asar, adzan asar, bangun tidur lagi. Bangunnya setelah 6, mau adzan maghrib. Sah kalau tidur. Kalau tidur enggak masalah, enggak apa-apa. Tidur. Tapi sepatutnya kalau kita tidur niatin dengan tidur niatnya yang baik. Misalkan dia tidur untuk memperkuat dirinya ketika nanti malam hari untuk sholat, menghidupkan masjid, menghidupkan syiar dan sebagainya. Ini adalah tidur yang berpahala. Ya Allah Subhanahu wa taala. Untuk membaca Al-Qur'an satu malam penuh, seperti itu misalkan, ini luar biasa tidurnya, istirahatnya. Ini, maka kalau tidur enggak batal. Terus yang keenam adalah wusulu ainin ila ma yusamma jaufan. Masuknya sesuatu ke dalam rongga. Makan. Nah, ini walaupun sedikit. Beda kalau lupa. Kalau lupa enggak masalah. Kalau lupa walaupun banyak. Sampai kenyang misalkan enggak masalah. Ini perbedaan puasa sama sholat. Kalau puasa, kalau dia makan ataupun minum lupa, dalam keadaan lupa sampai dia kenyang pun misalkan, lalu dia sadar, ya Allah kok lupa, ternyata sekarang Ramadan, wes kenyang habis 2 piring misalkan, minumnya sampai 1 botol misalkan seliter, lupa batal enggak batal. Ini kalau puasa. Beda halnya kalau sholat kenyang batal, sedikit enggak. Kalau sholat misalkan dia lagi sholat kok bisa lupa, dia enggak paham. Kebanyakan misalnya makan batal. Kalau puasa enggak, sebanyak-banyak misalkan. Bahkan ada suatu makalah dari ulama, kalau ada misalkan ada orang makan minum di saat Ramadan dalam keadaan lupa. Ini lihat dulu. Kalau orang tersebut ini adalah ahli ta'ah, orang yang suka beribadah, maka kita enggak boleh menegurnya. Enggak boleh. Dalam keadaan dia Ramadan, kita melihat ada orang ahli ta'ah, sergap berjamaahnya, sergap wiridannya, sergap bacaan Al-Qur'annya, sergap amal solehnya. Ketika Ramadan dia makan, minum, jangan diingatin dulu. Karena itu ada kemungkinan dia dalam keadaan lupa. Apa? Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau kita melihat orang bukan ahli taat. Gini, salatnya jarang-jarang.
Al-Quran nggak pernah nyentuh sedikit pun, ke masjid hanya Idul Fitri tok, misalkan, nggak ini tok. Menhar Ramadan dia makan, ingetin, Pak, Bu, sekarang Ramadan, nah gitu. Saya lupa, walaupun dia lupa, ingetin. Ini perbedaannya, perbedaannya. Jadi kalau misalkan lagi makan minum, duguk-dugukan, gitu jangan kita ingetin. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu, baru kita ingatkan. Sekarang Ramadan Pak, Bu, gitu. Baru ingat dia. Oh iya, udah selesai. Karena udah selesai. Makanya udah selesai, minumnya sudah selesai. Gak apa-apa. Nah, tapi kalau ahli maksiat, oh ini orang ini jarang sholat misalkan. Orang ini jarang sholat, jarang ke masjid, jangan ini, ingatin. Pak, Bu, sekarang puasa sekarang. Nah, gini. Nah, ini perbedaannya. Jadi enggak mutlak. Jadi enggak mutlak orang yang lupa makan minum saat Ramadan diingatin, enggak mutlak. Ataupun enggak diingatin, enggak. Maka ada perbedaannya menurut ulama demikian. Jadi masuknya sesuatu dalam rongga melalui mulut, melalui hidung, sesuatu ya, ain, benda. Nah, beda halnya kalau udara, enggak, udara enggak. Nah, dari hidung, misalkan obat inhaler, ya inhaler, dari udara, dari hidung, enggak batal. Inhaler enggak batal. Nah, kalau yang ini yang bagian semprot ini adalah jirim, ada bendanya di situ. Ada benda itu kelihatan benda. Nah, ini tenggorokan bisa membatalkan puasa. Itu perbedaannya. Masuknya satu. Ke dalam telinga juga demikian, telinga. Ya, menurut mutamat Imam Syafi'i, masuk sesuatu melalui telinga, obat cairan telinga misalkan membatalkan wudu. Tapi menurut Imam Ghazali enggak membatalkan wudu. Ini perbedaannya terkait tentang telinga. Ada dua pendapat, yang mutamat Imam Syafi'i membatalkan wudu. Tapi kalau menurut Imam Ghazali, beliau tidak membatalkan wudu. Orang-orang ketika siang hari Ramadan enggak boleh. Menurut yang mutamat. Itu masuk ke dalam begitu, enggak boleh. Gitu. Atau siwak. Nah, ini yang berbahaya kalau kita terbiasa pakai siwak ketika bulan suci Ramadan. Ketika kita pakai siwak ini, maka kita masuk dalam, keluar. Maka otomatis di sini masih ada air liur kita. Ada air liur yang keluar. Maka dipakai lagi. Ini menempel lagi dalam, bisa membatalkan puasa. Karena masuknya sesuatu ke dalam rongga. Makanya kalau misalkan kita itu bibir kita itu kering, sebagian orang bibir kering, orang panas terik, kering bibir. Lalu kita membasahi dengan air liur, misalkan gini, basah liur. Ya kan ada air liur ini di luar. Lalu kita masukin kembali, batal puasanya, batal. Ini yang harus diperhatikan. Terus bagaimana? Ya, pakai lap, ada syal, sapu tangan. Makanya di antara sunnahnya itu setiap hari kita membawa sapu tangan. Orang dulu sapu tangan terus pasti dibawa. Untuk zaman sekarang ada tisu. Di sini. Maka kalau misalkan kita udah terpaksa ada air begini di bibir kita kan kering, lalu kita basahin dengan air liur misalkan ini, maaf ya, basah sama air liur, lalu kita masukin kembali. Ini kita telan, maka itu batal. Karena masuknya sesuatu itu ke dalam rongga tersebut. Ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau angin, enggak. Misalkan begini kita pakai motor, enggak. Angin masuk, enggak. Kecuali kalau masuk lalat misalkan. Sengaja misalkan. Ada orang jual kue misalkan masukin begitu, ya batal juga kalau sengaja. Ini angin enggak membatalkan puasa kalau angin. Selain dari rongga adalah
pori-pori. Ini enggak. Selain, makanya yang batalkan adalah yang masuk dalam rongga. Selain rongga, pori-pori. Bagaimana pori-pori tadi? Kita misalkan mandi, kering ini, kita kering, panas banget. Pagi kita mandi panas. Otomatis ketika mandi seger. Kenapa kok ada kesegeran di situ? Karena ada sesuatu cairan yang diserap oleh tubuh melalui pori-pori tadi. Apakah batal? Enggak batal. Akan tapi hukumnya mandi pada siang hari di bulan Ramadan hukumnya makruh. Makanya kalau bulan Ramadan sunnahnya adalah mandi setelah maghrib. Mandinya setelah maghrib. Nah, sunnahnya dianjurkannya. Ini amalan para salaf. Habib Salim Asy-Syatiri menegaskan mandi setelah maghrib, setelah salat maghrib mandi. Maka di sini ketika kalau mandi setelah maghrib diperhatikan berarti makannya jangan terlalu banyak. Nah, kalau makan terlalu banyak, mandi kena adem, ya udah wassalam, ngantuk. Nah, di sini. Nah, makanya kalau ngantuk di Indonesia ini masalahnya tarawihnya setelah isya langsung. Beda halnya kalau ditarim. Ditarim misalkan ngantuk, ya tidur aja habis isya. Tidurnya setelah isya tidur, jam berapapun cendengan bangun, yang berarti pada saat malam tersebut tetap mendapati sholat tarawih. Bangun jam 8, ono sholat tarawih. Bangun jam 9, ono sholat tarawih. Bangun jam 10, ono sholat tarawih. Bangun jam 11, ono sholat tarawih. Jam berapapun, ono sholat tarawih. Ini perbedaannya kalau Indonesia sama tadi. Indonesia hanya setelah isya tok. Pelaksanaan sholat tarawih. Nah, di sini la ilaha illallah. Atau masuk melalui suntikan tadi. Kalau suntikan ini terbagi menjadi dua. Sebagian dari pendapat ulama. Kalau melalui urat, adalat urat pembuluh darah, batal. Infus, batal. Tapi kalau tidak melalui pembuluh darah, misalkan soal suntiknya di bagian sini. Ini kan bukan pembuluh darah ini. Ini ataupun di bokong, enggak. Tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau dia suntik tidak melalui pembuluh darah tadi, melalui lengan, melalui bokong tadi, obat tersebut bisa menyebabkan seseorang seger, seakan-akan dia itu semangat, mudah makan dan minum seakan-akan, maka juga membatalkan puasa. Kenapa? Alasannya karena obat tersebut bisa diserap oleh bagian pencernaan tadi yang menyebabkan dia itu seakan-akan makan dan minum, maka batal. Kalau hanya sekelas itu misalkan disuntik bagian bokong sama ini karena hal-hal tertentu atau apa-apa seperti itu, yang penting tidak sampai membuat dia itu kenyang, enggak batal. Tapi kalau yang melalui pembuluh darah, infus, batal. Ini yaitu yang keenam, masuknya sesuatu melalui rongga. Yang sama dengan rongga juga adalah pembuluh darah. Kalau misalkan pakai celak, kadang-kadang seseorang ketika pakai ismit, celak maksudnya, ada rasa di situ. Apakah batal? Menurut kita Imam Syafi'i di sini enggak batal, walaupun ada rasanya. Pakai celak di sini. Kenapa? Karena itu adalah pori-pori. Pakai celak, wanita pakai celak ataupun laki-laki juga demikian sunnah. Jadi celakan ini bukan hanya untuk perempuan saja, enggak, tapi juga untuk laki-laki juga disunahkan memakai celak. Bahkan Rasulullah juga pakai celak. Pakai celak setiap malam mau tidur. Bahkan celak ini luar biasa manfaatnya untuk mata. Di antaranya juga hasilnya untuk menyehatkan mata. Makanya sangat jarang dijumpai orang yang senantiasa pakai celak itu matanya bagus, sehat. Ada di sini. Ini yang keenam. Dan juga yang harus diperhatikan tentang hal yang membatalkan wudu ini adalah kerak, dahak. Nah ini.
Kalau ada hak sudah keluar ke makhrajnya hak. Kalau sudah keluar ke makhrajnya hak, ini maka dahak tadi wajib dikeluarkan, dibuang. Mana hak ini? Hak ini, hak. Sedangkan bilang hak, berarti di situ. Beda kalau hak agak dikit dalam. Kalau makhraj hak misalkan, nah di sini hak masih bisa kita telan, memungkinkan. Nah, tapi kalau hak sudah ada di luar, ada haknya tadi, maka wajib dibuang. Maka di sini diperhatikan ketika kita sholat zuhur atau asar. Kadang-kadang sholat zuhur sama asar, kadang-kadang mereka yang batuan, kadang-kadang muncul keluar. Jangan ditelan. Jangan telan, wajib dibuang. Maka siapkan tisu. Maka di sini di antara sesuatu yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan di sakunya, di antaranya adalah tisu, siwak, minyak wangi, tusuk gigi. Ini nggak pernah ditinggalkan setiap kali beliau kemanapun beliau pergi. Tisu. Kalau dulu kain, sapu tangan. Kalau sekarang adalah tisu langsung dibuang. Jadi siapin tisu. Tisu. Ada keluar suatu langsung. Gitu. Enggak boleh kita kalau ketika ada kerak di dalam tenggorokan kita meludah ke masjid, enggak boleh, haram. Haram. Lantas bagaimana Ustaz kalau misalkan saya enggak bawa tisu? Ya mau enggak mau terpaksanya kalau ada saku dibuang ke sakunya. Enggak najis. Karak itu enggak najis, dahak itu enggak najis. Dahak itu enggak najis. La ilaha illallah. Nah, kalau air liur enggak. Selama air liur tersebut berada di dalam mulut. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau masih dalam mulut enggak batal, tapi kalau sudah di luar mulut maka harus dibuang. Nah, dilap. Nah, gitu. Nah, ini yang diperhatikan ketika kita berpuasa. Gosok gigi gimana gosok gigi? Ya ini yang diperhatikan adalah gosok gigi ya. Gosok gigi. Gosok gigi ini kalau setelah zuhur makruh. Pendapat ulama mengatakan makruh. Gosok gigi tanpa pasta gigi maksudnya. Gosok gigi saja tanpa pasta gigi. Kalau pakai pasta gigi, nah ini yang dikhawatirkan. Kalau pakai pasta gigi yang dikhawatirkan adalah takutnya ada sesuatu zat yang masuk yang ketelan. Nah, maka kalau pakai pasta gigi ini sering harus benar-benar bersih. Dikeluarkan masih ada, dibuang, dibuang. Sehingga menyebabkan kering. Enggak ada sesuatu yang masuk, cairan liur enggak masuk karena manfaatnya air liur tersebut itu untuk bagus juga untuk di bagian tenggorokan agar biar enggak kering. Nah, di sini. Maka kalau gosok gigi ketika di Ramadan jangan tanpa pasta gigi. Nah, kalau habis duhur ya makruh. Kalau sebelum duhur ya sama kayak siwak. Bersiwak kalau sudah duhur makruh. Bersiwak. Nah, di sini dikiaskan kepada sikat gigi ketika Ramadan. La ilaha illallah. Yang ketujuh adalah al-jima, bersenggama. Hukumnya batal secara mutlak di bulan suci Ramadan di saat dia berpuasa. Di saat dia berpuasa bahkan ini menyebabkan dia wajib membayar kafarat kubro. Denda yang besar. Apa itu? Yang pertama adalah memerdekakan budak. Enggak ada zaman sekarang budak. Kayak yang pilihan yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wajib. Siapa yang berpuasa di sini? Yang laki-lakinya yang puasa. Suaminya yang berpuasa. Yang istrinya puasa qada. Maka sebelum dia berpuasa membayar kafarat, berpuasa qada terlebih dahulu.
qada Ramadan, baru dia puasa bayar dan denda. 2 bulan berturut tuh. 1 bulan we enggak iso, apalagi 2 bulan piye. Nah, di sini. Nah, di sini harus diperhatikan. Pada saat puasa ya. Pada saat puasa. Beda halnya kalau statusnya dia memang enggak puasa. Apa itu statusnya dia enggak berpuasa? Dia berpergian, musafir. Nah, di sini berpergian misalkan jam 3 keluar kota ke Surabaya, ada tujuannya dia mau ke Jakarta sama istrinya. Nah, ke Surabaya misalkan, nah, udah Surabaya nanti nginep di Cirebon, nginep bermalam di situ kan nggak berpuasa, musafir. Apakah boleh berhubungan? Boleh. Karena dia dalam keadaan tidak berpuasa. Jadi yang membayar kafarat ini adalah kalau dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa. Tapi kalau dalam keadaan tidak berpuasa karena memang dalam keadaan udzur syar'i, berpergian misalkan tadi, berpergian dalam keadaan musafir, ya, atau sakit, ya apa sakit? Yes, kebelat udah sakit misalkan dia gak berpuasa. Ditumpai misalkan begitu, maaf sebelumnya misalkan. Nah, di sini pokoknya dalam keadaan tidak berpuasa, enggak. Tapi kalau dalam keadaan berpuasa, dia melakukan hubungan intim suami istri, maka hukumnya batal seketika dan dia wajib membayar kafarat. Ya, yang pertama adalah memerdekakan budak, kalau enggak ada berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak mampu, nah, kata-kata enggak mampu ini sudah mencoba. Bukan dia, oh enggak mampu Ustaz, 2 bulan Ustaz, kesuwen Ustaz, enggak mungkin. Coba dulu, puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Kalau benar-benar enggak mampu, baru yang ketiga. Apa yang ketiga? Memberi makan kepada orang fakir miskin. 60 orang. Nah, di sini 60 orang. La ilaha illallah. Nah, tapi kalau misalkan dia lupa, enggak juga. Kalau dia lupa, dia berhubungan misalkan di siang Ramadan. Hari pertama dia lupa misalkan, kebetulan dia semalam enggak sahur. Dia enggak sahur, enggak apa, enggak salat tarawih juga, bukan lupa pokoknya. Lupa total misalkan dia. Pagi-pagi bangun langsung berhubungan misalkan. Ingat ya Allah, sekarang Ramadan ternyata. Apakah dia wajib bayar kafarat? Enggak. Tidak bayar kafarat. Kalau lupa. Kalau dalam keadaan lupa. Terus yang ke-8 adalah istimna. Melakukan hubungan yang enak-enak bersama pasangannya. Misalkan kelonan, misalnya begitu. Sampai keluar misalnya seperti itu kan apa ini atau disentuh misalnya gitu. Istimna ini melakukan hubungan enak-enak dengan pasangannya, gimana ya saya mengartikan ya. Pokoknya begitulah. Dipegangin begitu sampai keluar mani begitu. Maka ini adalah yang membatalkan puasa. Maka ketika bulan Ramadan jangan. Kalau yang masih muda, yang baru nikah, masih full, misalnya baru menikah ini jangan Ramadan jangan kelon-kelonan siang hari. Ini kalau yang sudah tua, sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa karena sudah berkurang keinginannya, pelampiasannya kalau sudah tua. Ini adalah 8 hal yang membatalkan puasa Ramadan secara syar'i. Adapun yang membatalkan puasa Ramadan secara pahala hilang puasanya itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa. Perlu diketahui pahalanya puasa itu sangat besar. Dan pahalanya puasa itu hanya dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun enggak tahu jumlah pahala puasa yang dia dapatkan. Yang tahu hanya Allah. Allah langsung yang membalasnya. Nah, tapi pahala tersebut bisa seketika hilang jika melakukan 5 hal ini.
Rasulullah bersabda, ada 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, berbohong. Berbohong. Apa itu berbohong? Mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Bohong. Nah, berbohong sekarang bukan hanya lisan. Bisa saja dengan jari jemari mengaser berita-berita hoak. Maka ketika kita dapat berita di WA kita, berita tersebut, ini berita dipastikan dulu, ini benar apa enggak berita ini. Kalau ini berita benar, dan itu adalah sesuatu hal yang merugikan orang lain, jangan di-share. Karena bisa menjadi berubah namanya namimah, adu domba. Nah, kalau itu yang berita tersebut adalah bohong, yang memang ingin menyebar fitnah kepada orang-orang, jangan di-share. Karena itu ada juga bisa termasuk menjadi berbagai macam hal, fitnah juga, propaganda, jadi jariah. Makanya kalau video-video yang kurang baik, yang sekiranya itu video itu merusak moral, merusak etika, merusak hubungan baik antara umat Islam, jangan di-share. Cukup cenengan yang dapat dihapus secara langsung. Dia tidak menyebar fitnahnya, biar enggak menyebar kerusakannya kepada orang lain. Jadi dosa jariah nanti terus berkembang. Alhamdulillah min dzalik. Ini kidib. Yang kedua adalah ghibah. Ramadan, makanya Ramadan jangan sering ngobrol-ngobrol, bicara-bicara. Karena ketika bicara-bicara akan menyeret pembicaraannya kepada ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan kejelekannya orang lain. Kalau itu benar. Tapi kalau itu enggak benar, fitnah namanya. Nah, tuhmah namanya, tuduhan namanya. Lebih besar lagi dosanya. Makanya ketika bulan Ramadan, di sini Ramadan diberikan setelahnya biar enggak makan, enggak minum, biar lepas sedikit istirahat. Jangan suka-suka sering-sering bicara ngobrol-ngobrol. Ghibah. Ini seketika pahala puasanya hilang. Yang ketiga namimah, adu domba. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Nah, nge-share video-video yang video tersebut membuat propaganda pecahannya umat, membuat umat di sini pecah belah di situ sehingga timbul suudzon, sehingga timbul berburuk sangka, ngotori hati, ngotori pikiran. Nah, namimah. Hati-hati. Nah, kalau dulu hanya pembicaraan tok, sifatnya pembicaraan. Kalau sekarang bisa dengan jari jemari, tangan, nge-share-nge-sharein di sini. Ini yang ketiga. Terus yang keempat adalah al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu. Dia bersumpah tapi sumpahnya palsu, dusta. Enggak sesuai dengan sumpahnya, kebenarannya. Ini enggak boleh. Ini semuanya adalah lisan. Lisan. Berbohong lisan. Ghibah lisan. Namimah lisan. Itu domba. Dan sumpah palsu juga lisan. Yang terakhir adalah an-nadharu bisyahwat. Yaitu melihat dengan syahwat. Maka jaga pandangan. Maka yang paling penting ketika bulan Ramadan, jaga lisan kita, jaga penglihatan kita. Ini karena nadhara bisyahwa ini bisa menyebabkan hilangnya pahala eman-eman puasanya. Eman-eman semalam bersahur, eman-eman niate, eman-eman semuanya. Ternyata ketika pagi harinya lihat. Ini yang paling bahaya HP ini. Maka sudah cukup 11 bulan kita sibuk dengan HP, lihat-lihat YouTube, lihat-lihat Instagram, lihat-lihat Facebook. Kadang-kadang ada adegan-adegan enggak benar. Ramadan sudah. Nah, jaga pandangan, jaga lisan dari hal-hal yang menghilangkan
puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala Allah menjaga puasa kita, Allah memberi kita kemudahan, kemanfaatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya, hidayahnya, inayahnya untuk kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan yang terbaik untuk diri kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah di tanggal 23 libur ya. 23 karena saya 23 itu tanggal 22 berangkat ke Jawa Barat karena ada pertemuan ijtima alumni Hadramaut Darul Mustafa. Sampai tanggal 25. 26 udah ada di Tuban insyaallah. Jadi untuk 23 libur pengajiannya. Kita lanjut kembali nanti di tanggal 2. Ngaji. Ngaji. Kalau tanggal 2 kalau nggak salah Ramadan paling nggak salah. Nggih. Ramadan ya, tapi nggak usah lama-lama ya. Nggak usah lama-lama, hanya setengah jam saja atau berapa menit aja 20 menit. Gitu. Insya Allah kalau kita masuk lagi ngaji, insya Allah tanggal 2 di bulan April pas Ramadan kita akan membahas tentang sunnahnya puasa. Tepat berarti. Artinya sunnahnya puasa. Apa yang kita dianjurkan sunnahnya di dalam puasa? Apa saja di sini? Nah, di sini ada 1, 2, 3 tentang masalah sunnah puasa dan yang dimakruhkan dalam puasa. Insya Allah kalau kita baca Ramadan ini, insya Allah hatam ini, insya Allah hatam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita mendapat manfaat dan barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin bima salaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bika salihun na'udzu bika min kulli syarrin ista'adha min abdika sayyidina Antal musa'na wa la wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah.